Satu kejadian terjadi di Amerika, belum tentu kita akan berangkat semuanya ke Amerika. Satu kejadian di Jepang, belum tentu diri kita pun akan Allah Subhanahu wa taala berangkatkan ke Jepang. Apakah tuan-tuan pernah berpikir sebelumnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membawa satu kabar gembira 1400 tahun yang lalu, baik kabar gembira ataupun kabar menyedihkan, tentang satu berita yang datang dari akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Berita tersebut telah sampai kepada diri kita hadirin yang mulia, walaupun waktunya begitu lama. Tetapi penting menjadi sebuah keyakinan bahwa berita yang telah sampai dan diri kita pun akan sampai ke akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan berita-berita dunia. Satu berita datang belum tentu diri kita akan sampai kepada sumber berita, tetapi berita akhirat adalah jaminannya pasti setiap di antara kita akan sampai kepada kampung akhirat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa safina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti ilaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dialah Allah satu-satunya zat yang harus kita sembah. Maka segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala tidak patut kita sembah. Dialah Allah satu-satunya zat yang maha berkuasa. Segala sesuatu diberikan kekuasaan dan berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk tidak pernah diberikan kuasa sedikit pun tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya seluruh manusia bergabung dengan seluruhnya jin yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal penciptaan bumi sampai menjelang hari kiamat, membuat satu perkara untuk menetapkan sesuatu tidak terjadi, maka sesuatu tersebut akan tetap terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya seluruh manusia dan jin bersatu untuk membuat sesuatu tidak terjadi, tetapi Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu tetap terjadi, maka ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang akan tetap terjadi. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita umatnya sampai akhir zaman. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan berkembangnya media sosial, dengan berkembangnya alat-alat canggih yang dibuat manusia, maka hari ini satu kejadian ditetapkan di negara yang begitu jauh, dalam waktu yang dekat hanya seperkian detik, maka beritanya telah sampai kepada kita. Dengan adanya satelit, dengan adanya internet, media-media sosial yang dibuat oleh manusia, membuat akses berita-berita sangat datang cepat kepada diri kita hadirin yang mulia. Satu kejadian terjadi di luar negeri, adakah di Amerika, di Inggris, di Jepang, ataupun dimanapun, sesuatu itu terjadi, maka hanya beberapa detik bisa sampai kepada diri kita beritanya hadirin yang mulia. Tetapi penting menjadi sebuah keyakinan, walaupun berita-berita tersebut telah sampai kepada diri kita, adalah kemungkinan kecil diri kita akan datang sampai ke negara sumber berita hadirin yang mulia. Satu kejadian terjadi di Amerika, belum tentu kita akan berangkat semuanya ke Amerika. Satu kejadian di Jepang, belum tentu diri kita pun akan Allah Subhanahu wa taala berangkatkan ke Jepang. Apakah tuan-tuan pernah berpikir sebelumnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membawa satu kabar gembira
1400 tahun yang lalu, baik kabar gembira ataupun kabar menyedihkan tentang satu berita yang datang dari akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berita tersebut telah sampai kepada diri kita, hadirin yang mulia, walaupun waktunya begitu lama, tetapi penting menjadi sebuah keyakinan bahwa berita yang telah sampai dan diri kita pun akan sampai ke akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan berita-berita dunia, satu berita datang belum tentu diri kita akan sampai kepada sumber berita, tetapi berita akhirat adalah jaminannya pasti setiap di antara kita akan sampai kepada kampung akhirat. Hadirin yang mulia, manusia ini bukan makhluk dunia. Manusia ini sesungguhnya adalah makhluk akhirat. Dan tempat kita pun bukan di dunia. Tempat di dunia kita ini adalah tempat meninggal saja, bukan tempat untuk kita tinggal. Hadirin, umur yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan 60 sampai 70 tahun ini adalah waktu yang sangat singkat. Namun waktu yang singkat ini menjadi satu acuan bagaimana kehidupan yang baik atau yang buruk di akhirat akan terjadi terhadap diri kita, hadirin yang mulia. Manakala waktu yang singkat tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya, maka penderitaan yang abadi akan menunggu kita, hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berita akhirat telah sampai kepada diri kita, tetapi lebih yakin mana ketika kita mendengar berita-berita dunia yang disampaikan televisi. Bahkan setiap umat muslim sekarang hampir percaya, bahkan 100% meyakininya, padahal beritanya belum tentu benar. Tetapi berita yang hak yang dibawa oleh Rasulullah SAW tentang kampung akhirat justru lebih banyak daripada umat muslim yang hari ini mendustakannya. Musibah yang terbesar adalah ketika perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala telah hilang daripada hati kita, hadirin yang mulia. Hari ini kita dengar bencana di mana-mana, gempa terjadi di mana-mana. Ini adalah peringatan untuk kita sebagai umat muslimin. Jangan pernah menafikan daripada setiap perbuatan yang kita buat tidak berdampak terhadap alam dan sekitar, hadirin yang mulia. Hari ini orang berpikir baik, ketika terjadi musibah, maka ini sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat maha adilnya Allah, maka Allah akan titipkan satu perasaan ibadah terhadap manusia yang lainnya. Ketika satu musibah terjadi, maka manusia yang lain Allah berikan rasa iba, maka dengan hal tersebut harta, diri dan waktunya akan keluar untuk membantu, hadirin yang mulia. Tetapi ada fikir yang lebih baik, bagaimana memikirkan saudara-saudara kita ini sebelum terjadinya musibah. Bagaimana caranya? Maka kita penting memahami daripada apa makna musibah, apa itu musibah. Dan ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah jelaskan di dalam Al-Quran, dalam surat Ar-Rum ayat 41. Zaharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat, di laut dan di darat yang diakibatkan oleh perbuatan tangan manusia. Yang demikian Allah kehendaki agar setiap manusia kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa, hadirin yang mulia? Bahwasanya ulama mengatakan setiap amal buruk yang dilakukan oleh manusia maka akan menyebabkan satu musibah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkinkah satu musibah yang terjadi di satu tempat, atau mungkinkah kita yang membuat maksiat tersebut, hadirin? Jangan pernah merasa aman ketika kita berada di atas muka bumi. Musibah akan terjadi kepada siapa saja jika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki. Dan musibah yang paling besar adalah tercabutnya rasa takut di dalam hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauh meninggalkan amal-amal agama. Di zaman Nabi SAW, ada sahabat mengatakan kepada Sayyidina Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, apa hubungannya amal buruk manusia dengan keadaan sekitar?" Maka Abu Hurairah mengatakan, "Demi Allah, bahkan seekor burung yang bersangkar di pohon pun hampir mati dikarenakan amal buruk manusia." Maka pantaslah Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala mengatakan bahwa satu zina yang dibuat maka sialnya 40 rumah di depan, 40 rumah di belakang, 40 rumah kiri dan kanan. Jangan pernah menganggap bahwasanya amal buruk yang kita lakukan tidak berdampak sial terhadap manusia yang lainnya, hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting siapapun yang hadir hari ini menanamkan keimanan yang benar, yang hak di dalam hati, dan menjadikan iman tersebut berdampak dalam satu wujud amal kehidupan menjadi amal-amal soleh sesuai tuntunan daripada syariah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, keimanan yang teguh telah dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Bagaimana iman dan amal wujud di dalam diri mereka, sehingga ini menjadi acuan daripada umat akhir zaman untuk meniru siapapun para sahabat radhiyallahu anhu.
Para sahabat ini manusia yang biasa, bahkan mereka terangkat daripada jahiliyah, tetapi dengan asbab amal agama Allah Subhanahu wa taala berikan keridhaannya, walaupun mereka masih di bumi tapi namanya sudah melangit. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan keridhaan terhadap para sahabat radhiyallahu anhum, bahkan dijadikan acuan, sehingga Allah Subhanahu wa taala firmankan, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'u ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang pertama masuk Islam di kalangan kaum muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang beriktibar mengikuti mereka dengan baik, maka mereka akan diberikan keridhaan yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah diri kita bagaimana meniru para sahabat radhiyallahu anhum, karena para sahabat telah melihat contoh langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kita bisa meniru para sahabat? Maka kita lihat bagaimana para tabi'in, tabi'ut tabi'in mengamalkan agama. Lalu bagaimana kita bisa tahu para tabi'in, tabi'ut tabi'in mengamalkan agama? Maka kita lihat para alim ulama, para ustadz, para asatidz, para zuriyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkan agama. Hari ini siapapun yang jauh daripada zuriat Nabi, hari ini siapapun yang jauh dengan ulama, jangan harap mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Adam dan Siti Hawa, bahkan iblis laknatullah alaihi, untuk sama-sama turun ke atas muka bumi. Qul nahbitu minha jami'a fa imma yatiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Di dalam Al-Qur'an, turunlah kalian semua. Apa maksud turun kita, hadirin yang mulia? Bagaimana kita bisa lagi kembali ke surganya Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah berikan. Dan jika benar-benar telah datang satu petunjuk dariku kepadamu, maka siapapun yang mengambil petunjuk, kata Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan bersedih hati, dia tidak akan merasakan ketakutan. Maka orang-orang yang beriman benar, beramal benar, diasaskan karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan cabut ketakutan-ketakutan kepada selain Allah. Maka orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan buat semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda halnya ketika kita takut terhadap manusia, maka setiap bertemu kita pasti akan menghindar. Tapi seseorang yang telah diberikan rahmat, di dalam hatinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan buat dia semakin dekat kepada Allah. Bahkan dikatakan di dalam hadis qudsi, manakala seorang hamba dengan perasaan takut berjalan kepada Allah, maka Allah akan mendekatinya dengan berlari. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala rindu terhadap diri kita. Bagaimana setiap diri kita bisa mengamalkan agama secara sempurna. Jangan pernah memandang remeh setiap amal agama yang kecil, dan jangan pernah memandang dosa yang kecil ini dengan kecil. Dosa yang kecil ketika kita anggap remeh, maka akan menjadi dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan amal. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhonya tidak tahu di amal yang besar atau amal yang kecil. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, penting setiap diri kita mengaitkan diri kita ini dengan amal-amal agama, dengan dekat dengan orang-orang saleh, agar bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga rasa takut yang ada di dalam hati kita ini istiqomah takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di ujung sakaratul maut kita, lisan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hari ini berapa banyak umat muslim yang wafat tanpa menggaungkan kalimat tersebut, karena rasa takut hampir tercabut di dalam hati setiap ini umat. Hadirin yang mulia, satu kisah dalam kitab Fathul Bari, Imam Bukhari meriwayatkan satu kisah daripada sahabiah, seorang wanita, Ummu Sulaim, yang beliau ketika menjadi seorang janda dipinang oleh sahabat Nabi yang terkenal, yaitu Abu Talha radhiyallahu anhu. Dan dari kedua pernikahan tersebut, hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala karuniakan seorang anak yang begitu lucu, anak yang begitu menggemaskan, dan diberi nama Abu Umair. Setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunjung kepada rumah Abu Talha, tidak pernah sekalipun Rasulullah tidak pernah menggendong Abu Umair. Saking cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap ini anak kecil, hadirin yang mulia. Maka satu ketika diceritakan bahwasanya Abu Talha pergi keluar rumah untuk satu hajat, hadirin yang mulia. Waktu itu Abu Umair begitu sakit, demam yang sangat luar biasa yang menyebabkan dirinya meninggal dunia. Wanita yang beriman, yaitu Ummu Sulaim yang menjadi ibunya, menghadapinya dengan tenang. Maka beliau tahu bahwasanya anaknya telah meninggal, beliau yang memandikannya.
Bagaimana hari ini perasaan seorang orang tua ketika melihat anaknya meninggal, hadirin yang mulia. Orang-orang yang jauh daripada agama akan histeris, meratap, menangis. Tetapi wanita yang beriman, beliau memandikannya, beliau mengafaninya. Kemudian itu mayit anak kecil diletakkan di atas kasur, hadirin yang mulia, seakan-akan anak yang tertidur lelap. Ketika sore hari, maka Abu Thalhah datang ke rumah. Hadirin yang mulia, seorang wanita tidak langsung mengabarkan hal yang buruk terhadap suaminya karena paham suaminya dalam keadaan saum. Maka ditawarkan dulu, wahai suamiku, maukah engkau berbuka terlebih dahulu? Tidak dikabarkan bahwa anaknya meninggal, hadirin yang mulia. Maka dengan tenang menikmati buka puasanya. Bahkan ketika malam tiba, apa yang dikatakan Ummu Sulaim terhadap suaminya, beliau menawarkan untuk tidur bersama suaminya. Hadirin yang mulia, singkat cerita pagi pun tiba. Maka Ummu Sulaim bertanya kepada suaminya, wahai suamiku, aku ingin meminta pendapatmu. Bagaimanakah jika ada seseorang yang menitipkan barang, kemudian barang tersebut diambil oleh pemiliknya? Maka Abu Thalhah menjawab, maka harus dikembalikan kepada pemiliknya. Maka dengan berkaca-kaca Ummu Sulaim mengatakan, ya suamiku, sesungguhnya titipan daripada Allah, yaitu Abu Umair anakmu telah meninggal dunia, dan sekarang Allah subhanahu wa ta'ala telah mengambilnya. Maka seketika Abu Thalhah menangis, hadirin yang mulia. Mengapa engkau tidak ceritakan itu di awal kepadaku? Maka Abu Thalhah sambil menangis pergi kepada Rasulullah SAW dan mengabarkan tentang kejadian tersebut. Maka Nabi SAW bertanya, adakah hubungan yang terjadi antara engkau dengan istrimu waktu itu? Ada ya Rasulullah. Maka sahabat Ansor yang menjadi saksi dan meriwayatkan hadis tersebut menjadi saksi bahwa Rasulullah mendoakan terhadap Ummu Sulaim dan Abu Thalhah pada waktu malam tersebut, sehingga lahirlah seorang anak bernama Abdullah bin Abu Thalhah yang melahirkan satu generasi seluruhnya habis-habis Al-Quran, hadirin yang mulia. Pentingnya iman dan amal wujud dalam hati seseorang, maka sifat daripada ketakutan terhadap seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala angkat. Mudah-mudahan kita pun yang hadir hari ini bisa mengambil sisi manfaat daripada kehidupan sahabat yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepahaman terhadap diri kita, diistiqomahkan iman dan amal kita sampai akhir hayat, sehingga di akhir hayat kita bisa mengucapkan kalimat thayyibah di dalam sakaratul maut kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa safiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala Allah ta'ala fil ayatil ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rahman ya qadiyal hajat. Allahumma ansurna fa innaka khairan nasirin wahdina subul salam min sunnati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansurna mu'minina wal mu'minat, Allahumma ansurna muslimina wal muslimat fi kulli makan, Allahumma ansurna 'alal qaumil kafirin
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله